sebuah kelompok organisasi besar, tentunya dari setingkat kementerian mungkin Kang ya di pusatnya. Nah, hari ini Kang Bawaslu Kota Sukabumi berbicara kinerja sudah sejauh mana sih Kang tugas dan fungsi Bawaslu Kota Sukabumi itu, khususnya kemarin nih kita menghadapi Pilkada 2018, kita menghadapi Pileg 2019 yang notabene kalau Pilkada mungkin orang-orang tidak terlalu aneh kan. Tapi Pileg kemarin 2019 itu kan baru ya, diserentakkan kurang lebih ada 5 surat suara. Dan tahapannya pun panjang. Bahkan kita lihat di media massa dan lain banyak penyelenggara-penyelenggara yang gugur dalam pelaksanaan. Pengawas pemilu itu adalah bertugas untuk melakukan pertama proses pencegahan. Yang kedua ada proses pengawasan melalui beberapa tahapan yang dilewati. Yang terakhir kalau kemudian ada dugaan pelanggaran, maka kemudian Bawaslu bertugas untuk melakukan penindakan pelanggaran atas dugaan yang terjadi pada saat proses pengawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hari ini kita kembali kedatangan tamu istimewa yang hari ini menjabat sebagai komisioner Bawaslu Kota Sukabumi. Kita hari ini akan membahas dan berbincang perihal tahapan pemilu yang nanti 2024 itu kita akan hadapi bersama sebagai masyarakat di Indonesia. Terima kasih Kang Amin. Siap, sama-sama. Telah datang ke tempat kami ini untuk berbincang, berdiskusi perihal apa saja sih tugas dan fungsi Bawaslu tersebut. Sebelum nanti masuk ke poin-poin pertanyaan, mohon izin silakan memperkenalkan diri. Ini dari mana sih Kang Amin ini bisa sampai hari ini berada sebagai komisioner Bawaslu di Kota Sukabumi? Mangga Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Akbar atas waktu dan kesempatannya. Sore ini saya diundang untuk berbincang. Sebetulnya berbicara soal tahapan pemilu di 2024 sebetulnya masih sangat panjang. Betul. Tapi tentu ini harus menjadi gambaran untuk kita bersama bahwa ternyata banyak tahapan yang akan kita lewati, termasuk dengan tahapan persiapan yang hari ini akan dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Saya di Bawaslu itu semenjak tanggal 14 Agustus tahun 2017. Sudah hampir 5 tahun 2018. Di Bawaslu 2018. Karena kan sebelumnya itu ada penyelenggara ad hoc. Jadi sebelum berbentuk Bawaslu itu ada Panwaslu. Nah, karena nomenklatur yang ada di Undang-Undang 7 dan di Undang-Undang 10 itu berbeda. Kalau waktu di Pilkada tahun 2018 itu nomenklaturnya menggunakan Undang-Undang 10. Undang-Undang 10 tahun 2016. Nah, nomenklaturnya masih Panwaslu. Nah, statusnya masih ad hoc. Masih ad hoc ya. Jadi masih ad hoc. Dibutuhkan ketika ada kegiatan. Nah, sementara waktu saja. Waktu saja. Nah, tapi kalau di Undang-Undang 7 tahun 2017, saat itu kalau tidak salah saya dilantik tanggal 14 Agustus tahun 2018. Nah, itu sudah berbentuk badan. Nah, dari ad hoc statusnya menjadi badan. Nah, baru di tanggal 14 Agustus tahun 2018 saya pertama kali diamanatkan untuk menjabat di anggota Bawaslu Kota Sukabumi. Di bidang apa tuh Kang? Saya alhamdulillah hari ini mengampu koordinator divisi sumber daya manusia dan organisasi. Cocok berarti Kang ya? Ya, begitulah. Nah, Kang, tadi kan itu perjalanan dari Panwaslu ke Bawaslu. Ya. Kalau dulu mungkin Panwaslu tugasnya hanya 2 tahun mungkin Kang ya? Atau 2 tahun kan? 1 tahun sebelum pelaksanaan, 1 tahun setelah pelaksanaan. Kalau di nomenklatur Undang-Undang 10 2016, karena masa tahapan pelaksanaan pilkada itu tidak lebih dari 12 bulan. Tidak lebih 12 bulan. Ya, tidak lebih dari 12 bulan sampai dengan putusan MK itu dibunyikan. Gitu. Nah, Kang, sekarang kan sudah menjadi badan. Betul. Berarti yang berbicara badan itu adalah sebuah kelompok organisasi besar. Tentunya dari setingkat kementerian mungkin Kang ya di pusatnya. Betul. Nah, hari ini Kang Bawaslu Kota Sukabumi berbicara kinerja sudah sejauh mana sih Kang tugas dan fungsi Bawaslu Kota Sukabumi itu, khususnya kemarin nih
Kita menghadapi Pilkada 2018, kita menghadapi Pileg 2019 yang notabene kalau Pilkada mungkin orang-orang tidak terlalu aneh kan. Tapi Pileg kemarin 2019 itu kan baru ya. Diserentakkan kurang lebih ada 5 surat suara. Dan tahapannya pun panjang. Bahkan kita lihat di media massa dan lain banyak penyelenggara-penyelenggara yang gugur dalam pelaksanaan itu. Nah, Kang, dalam konteks Sukabumi, di kota Sukabumi khususnya, bagaimana peran Bawaslu pada saat penyelesaian konflik-konflik yang ada di Pilkada dan Pileg kemarin? Ya, sebetulnya proses penyelesaian konflik ataupun beberapa persoalan di masyarakat sebetulnya secara sederhana bahwa seluruh penyelenggara pemilu, baik itu Bawaslu, baik itu KPU, juga DKPP perwakilan di regional Jawa Barat, itu semuanya menggunakan metode emosional. Ya, secara sederhana begitulah. Tapi tentu dalam semua tahapan Bawaslu dan KPU selaku penyelenggara teknis dan pengawasan, ini juga ada mekanisme-mekanisme yang dilakukan bagaimana melaksanakan tahapan ini agar tidak mendapat ekses atau ada dampak negatif lah terhadap masyarakat. Yang salah satunya mungkin banyak kalangan masyarakat yang menyatakan banyak juga ya KPPS yang berguguran di tahun 2019. Sampai viral gitu kan di mana-mana. Karena kan kita lihat penyelesaian kita menyumbangkan suara di TPS paling lambat pukul 13.00 selesai. Betul. Tapi tahapan perhitungannya itu sampai besok paginya pun belum masih selesai. Ada yang hitung gitu. Iya, masih ada yang menghitung gitu. Ini pasti kan ada tuh celah-celah kecil yang pelanggaran itu ada. Ya. Kita berbicaranya pelanggaran ketika pelaksanaan saja. Betul. Karena kalau selama kampanye kan itu panjang tuh prosesnya tuh. Sangat panjang. Sangat panjang. Nah itu peran Bawaslu ketika penyelesaiannya seperti apa, Kang? Ya, begini, kalau berbicara soal banyak tahapan, banyak penyelenggara di tingkat KPPS ya. Banyak penyelenggara di tingkat KPPS, masyarakat mengatakan ternyata banyak juga yang tumbang karena persoalan penghitungan suara di tingkat TPS. Memang di Indonesia ini baru di tahun 2019 pelaksanaan pemilu itu dengan 5 kotak, dengan 5 surat suara. Dan waktunya yang sama juga. Dengan waktu yang sama. KPU selaku penyelenggara teknis tentu sudah memperhitungkan dengan matang. Persoalan banyak penyelenggara pemilu di tingkat KPPS yang meninggal dunia atau banyak yang tumbang kalau masyarakat mengatakan seperti itu, ini sebetulnya ini hanya soal takdir sebetulnya. Betul kan. Iya kan? Momentumnya pas ya. Momentumnya pas. Gitu. Hanya pas saja waktu penghitungan suara kira-kira. Tapi kalau waktu sholat syahid artinya. Syahid, betul. KPU dari sejak awal menentukan pelaksanaan pemilu di tahun 2019 itu juga dengan perhitungan. Termasuk dengan proses simulasi yang dilakukan oleh KPU RI. Soal penghitungan suara di tingkat KPPS, soal rekapitulasi di tingkat kecamatan, ini juga menggunakan metode penghitungan dan konversi dengan beberapa kegiatan pemilu di tahun-tahun sebelumnya. Termasuk juga banyak masukan dari pemantau pemilu, dari masyarakat, ataupun juga dari stakeholder di tingkat pusat. Bagaimana proses pelaksanaan penghitungan suara di tingkat TPS ini jangan kemudian memakan waktu dan memakan tenaga yang cukup luar biasa lah. Iya, betul. Karena tentu pelaksanaan di tahun 2019 ini tanpa diduga ternyata penghitungan suara yang menurut undang-undang itu hanya 12 jam, malah memakan lebih dari 24 jam. Bahkan ada yang 2 kali 24 jam. Ada juga yang begitu. Nah, ini kan pertama tentu yang harus diperhitungkan oleh KPU untuk di 2024 nanti. Karena ini sangat kompleks. Lebih dari 2019. Pertama yang perlu diperhitungkan itu adalah sumber daya manusia di tingkat KPPS. Sesuai dengan gambaran di tahun 2019, ternyata sumber daya di tingkat KPPS ini tidak sesuai dengan ekspektasi yang disimulasikan oleh KPU RI. Betul. Soal pemahaman. Pertama. Kalau kemarin menurut Pak Muraj dari Demokrat menyampaikan, ternyata memang KPPS itu pemahamannya tidak sama. Semua KPPS baik itu di TPS 1 sampai dengan TPS sekian, semua pemahamannya tidak sama. Harus mengisi C1 hologram A, B, C kan? Mungkin itu juga menjadi salah satu kesulitan dan itu juga menjadi salah satu kendala pemikiran bagi para KPPS yang kemudian tenaganya ini terkuras dengan pikirannya.
Nah, ini salah satu bentuk kenapa juga banyak KPPS yang banyak tumbang, kira-kira begitulah yang menjadi dasarnya. Nah, berarti kan itu kan mudah-mudahan jadi bahan evaluasi ya. Mudah-mudahan jadi bahan evaluasi. 2024 akan penyelenggaranya akan lebih baik. Nah, sekarang kan berbicara penyelenggara teknis. Ada KPU dan ada Bawaslu. Betul. Kalau diibaratkan seperti permainan, KPU itu panitianya, betul. Bawaslu itu wasitnya. Ya. Nah, dan pemilu adalah pertandingan. Ya. Nah, sekarang kita berbicara pertandingan. Tidak ada dalam sebuah pertandingan ada yang mau kalah. Ya. Betul ya, Kang ya? Semua mau menang. Semua mau menang. Ya. Nah, dan pasti yang dikambing hitamkannya kalau tidak panitia adalah wasit. Pengadil di lapangan. Nah, ya. Selama Akang pengalaman dari Panwaslu sekarang masuk ke Bawaslu, kemarin melewati fase-fase dari 2018 Pilkada dan 2019 Pileg, sebagai wasit itu seperti apa sih, Kang? Adakah intervensi dari elit lain? Ya. Adakah tekanan? Kita lihatlah ibaratnya wasit sepak bola. Betul. Ketika supporter tidak sesuai atau pemainnya tidak sesuai, ada yang dikejar wasitnya, ada yang dilempar. Nah, konteks dalam pemilu, Bawaslu diibaratkan wasit seperti apa sih, Kang? Ya, tentu kalau kita melihat dari nomenklatur pertama ya, bahwa pengawas pemilu itu adalah bertugas untuk melakukan pertama proses pencegahan. Ya. Yang kedua ada proses pengawasan melalui beberapa tahapan yang dilewati. Yang terakhir kalau kemudian ada dugaan pelanggaran, maka kemudian Bawaslu bertugas untuk melakukan penindakan pelanggaran atas dugaan yang terjadi pada saat proses pengawasan. Berarti Bawaslu bisa menindak langsung? Ya, menindak langsung. Atas dasar baik itu temuan langsung oleh Bawaslu atau temuan dari laporan dari masyarakat. Nah, kalau dihubungkan dengan wasit tadi, nggak kurang sebetulnya banyak masyarakat atau elit politik yang melakukan intervensi ke Bawaslu nggak kurang, sangat banyak. Apalagi dalam tanda kutip ini pertandingannya bukan pertandingan sepak bola, tapi pertandingan elit politik. Iya. Ada yang masih punya sistem di lapangan, ada yang belum punya sistem tapi punya jaringan. Nah, bagaimana hari itu Bawaslu bisa berdiri tegak, menjalankan aturannya dan menciptakan pemilu yang jujur, adil, aman. Apa lanjutnya itu, Kang? Jurdil dan luber itu ya. Itu pelajaran PPKN seharusnya. Nah, itu bagaimana, Kang, fungsinya Bawaslu? Karena kita lihat hari ini jangankan Bawaslu, Kang. Betul. Posisi RT RW ketika sedang Pileg dan Pilkada, itu jadi artis, Kang. Iya. Dikejar. Kan apalagi RT-nya yang menjabat sebagai KPPS. Pejabat publik yang menjabat jadi KPPS kan jadi sorotan itu semua. Nah, apalagi sekarang posisi Akang yang namanya wasit, pengadil dalam tanda kutip mencari kesalahan orang lain. Itu nggak sih, kan? Iya kan? Secara tidak langsung wasit itu mencari kesalahan orang lain. Karena kalau sudah berjalan dengan baik, ngapain gua priwitin kasar seperti itu. Tapi kan posisi wasit ini kan mencari-cari kesalahan orang lain dalam tanda kutip, Kang, ya. Betul. Nah, itu fungsinya, itu penjelasan seperti apa sih, Kang? Karena kita masyarakat lihatlah, masang baligo kan ada aturannya. Betul. Kampanye juga ada aturannya. Betul. Malah kan kalau perkumpulan lebih dari 30 orang itu harus izin ke Panwascam sekitar, mengetahui wilayah sekitar. Nah, tapi dalam konteks di lapangan realnya, ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu, respon Bawaslu seperti apa, Kang? Ya, pertama kalau misalkan saat jajaran pengawas pemilu, baik itu di tingkat Bawaslu pusat, provinsi, kabupaten kota, Panwascam selaku pengawas ad hoc, juga PKD, ataupun pengawas kelurahan atau desa di tingkat kelurahan atau desa, semua proses pengawasan melekat itu harus dilakukan sesuai dengan tahapan yang berjalan. Itu yang menjadi dasar, karena nomenklatur yang ada di Undang-Undang 7 itu adalah, yang pertama itu adalah itu. Jadi melakukan pengawasannya itu sesuai dengan tahapan yang ada. Itu yang pertama. Jadi harus sesuai dengan tahapan. Harus sesuai dengan tahapan. Kalau misalkan di luar tahapan, artinya itu bukan menjadi kewenangan Bawaslu. Contoh misalkan begini, salah satunya. Di beberapa waktu yang lalu ada beberapa masyarakat yang menyampaikan ke saya, Kang, Bawaslu kan hari ini tidak ada tahapan kan? Tapi ternyata di jalan juga banyak baliho partai politik kan, baliho menteri yang kemudian ditugaskan oleh partai politik. Catatannya begitu kan? Elit pejabat publik yang turun ke politik gitu kan? Nah, tapi kenapa Bawaslu tidak menindak baliho atau billboard yang nempel di pinggir-pinggir jalan? Nah, tadi yang menjadi ataupun yang mendasarkannya itu adalah itu. Tahapan yang mendasarkan. Jadi kalau di luar tahapan tidak ada kewenangan Bawaslu untuk menindak partai politik,
ataupun peserta pemilu yang melakukan halnya dikatakan dugaan pelanggaran di dalam tahapan. Jadi tidak bisa Bawaslu hari ini menindak aya billboard partai politik menempel di jalan, kudu dicabut ke Bawaslu, ada apa di luar tahapan. Iya kan, itu yang pertama. banyak opini ada KPU Bawaslu mah gawena engkewe pas mendekati pemilu atau pilkada. Betul. Tapi kan tadi dijelaskan nomenklaturnya pekerjaannya kami memang seperti itu. Ya. Jadi bekerja sesuai dengan tahapan yang Tahapan sudah yang ditentukan. berjalan. Nah. Hari ini kan 2024 tuh sudah diketuk. Betul. Antara eksekutif dan legislatif sudah bersepakat di pusat sana menentukan waktu pilkada serentak, pileg dan pilpres secara Serentak. bersamaan. Ya. Jadi nanti bukan tahun politik lagi, ini mega tahun politik Kang ya. Betul. Februarinya Pileg pilpres. pileg pilpres. Iya. Terus nanti Novembernya Novembernya sudah pilkada pilkada, iya. dan kurang lebih 500 daerah juga serentak. Semua se-Indonesia itu se-Indonesia melakukan pilkada. baik gubernur, baik wali kota, bupati itu melaksanakan pemilihan umum. Nah, berarti kan PR Bawaslu lebih berat kan ke depan. Betul. Nah, apa sih Kang? Kang mungkin sudah persiapan nih hari ini karena yang namanya tahapan prosesnya juga panjang tapi waktunya juga sempit. Ya. Nah, tahapan-tahapan itu visi misinya, strateginya apa sih Kang untuk menghadapi? Ini kan lebih ekstrim nih. 2019 saja yang 5 surat suara sudah ekstrim. Apalagi ini 2024 nanti nih. Bagaimana gambaran Akang tuh? Begini, pelaksanaan pemilu di tahun 2024 nanti tentu memang sangat berhimpitan ya. Dari mulai bulan Februari sampai dengan bulan November pelaksanaan pilkada serentak. Memang ada beberapa tahapan yang beririsan. Kalau misalkan berhitung dari bulan Februari tahun 2024, melihat di Undang-Undang 7 bahwa pelaksanaan pemilu itu 20 bulan sebelum proses penghitungan suara. 20 bulan? 20 bulan. Berarti bulan besok sudah mulai persiapan? Sudah mulai persiapan. Panjang jadi, prosesnya. Iya, prosesnya panjang memang. Kalau untuk pemilu itu panjang. Karena yang pertama yang harus dilakukan oleh KPU itu selaku penyelenggara teknis adalah membuka proses pendaftaran partai politik. Nah, itu yang memakan waktu panjang pada saat pelaksanaan pemilu. Nah, kalau misalkan kita harus berhitung tahapan mana yang kemungkinan akan beririsan. Pertama, KPU kalau di tanggal 14 Februari kemarin simulasi yang dikeluarkan oleh KPU RI itu di tanggal 21 Februari. Tapi ternyata setelah ada RDP antara penyelenggara pemilu, pemerintah dan DPR diketuklah tanggal 14 Februari. Nah, sesuai dengan tahapan simulasi yang dulu di awal Agustus itu sudah dimulai dengan proses pendaftaran partai politik. Jadi Agustus nanti nih, tanggal 1 Agustus nanti tahun 2022 itu tahapan pertama kali dibuka. 1 Agustus dibuka tahapan. 1 Agustus dibuka. Dengan tahapannya itu pertama adalah pendaftaran partai politik. Itu kalau menggunakan simulasi yang kemarin diumumkan oleh KPU. Nah, itu kemungkinan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 itu sudah rampung soal pendaftaran dan verifikasi dan lain-lain. Sudah rampung. Tapi belum diketuk jumlah partai politik yang bisa ikut dalam pemilunya belum? Nanti di Desember tahun 2022. Oh, 1 tahun ini juga akan ketahuan. 1 tahun langsung. ini akan ketahuan. Jadi di tahun 2023 itu sudah mulai running pendaftaran calon anggota legislatif. Nah, 2023 kan ketahuan setahun menjelang pelaksanaan pemungutan suara pemilu. Artinya sudah harus ada persiapan pendaftaran calon anggota legislatif. Baik itu di pusat, di provinsi, sampai dengan tingkat kabupaten kota. Kalau berhitung dari situ, tentu proses pendaftaran ini akan memakan waktu kurang lebih sampai 3 sampai dengan 4 bulan. 3 sampai 4 bulan? Ya, kalau menghitung tentang tahapan. Nah, kalau berhitung dari Januari, kemungkinan berakhir di April 2023. Sudah pendaftaran. Setelah itu sampai dengan berakhirnya DCT. Daftar calon tetap. Baik itu di pusat maupun di provinsi sampai dengan di kabupaten kota. Itu kemungkinan sampai dengan bulan April sudah diketuk. Nah, itu kan ranah KPU, Kang. Ranah KPU. Nah, Bawaslu masuknya di tahapan sebelah mana nih? Bawaslu pertama di tahapan proses pendaftaran partai politik melakukan proses pengawasan melekat. Yang pertama, ada verifikasi administrasi yang dilakukan oleh partai politik di pendaftaran partai politik. Nah, Bawaslu ini harus melihat
benar tidak administrasi yang disampaikan oleh partai politik terhadap KPU sesuai dengan faktanya. Jadi sebelum melalui verifikasi ke KPU, Bawaslu itu harus sudah melakukan proses pengawasan. Jadi sebetulnya sudah didampingi isi partai politik itu kan? Dampingi. Sebetulnya kalau berbicara tadi Bawaslu itu seperti layaknya wasit, mencari kesalahan partai politik. Sebetulnya bukan. Tapi kalau misalkan melihat tahapan itu, Bawaslu itu adalah malaikatnya partai politik sebetulnya. Malaikat. Lebih ekstrim lagi. Lebih ekstrim kan? Malaikat, betul. Malaikatnya partai politik. Karena kenapa? Pada saat proses pendaftaran partai politik, tiba-tiba dicabut nyawanya oleh Bawaslu. Bahaya kan? Nggak bisa daftar. Betul. Jadi lebih ekstrimnya seperti itu, Kang? Lebih ekstrimnya seperti itu. Betul. Artinya ada sisi jahat dan ada sisi baik, kan? Yang sisi jahatnya itu kalau kemudian misalkan tanda kutip Bawaslu-nya tidak mempunyai integritas, tadi bisa mencabut nyawa partai politik. Tapi kalau misalkan Bawaslu-nya mempunyai integritas yang integritas yang baik, tentu pada saat proses pendaftaran ini Bawaslu mendampingi partai politik, membantu melengkapi dan memberitahukan ini loh administrasi yang jadi harus konseling dilengkapi. juga untuk partai politik. Konseling juga. Jadi pendampingan dulu. Sampai nanti pendaftaran pertandingan. Baru itu Bawaslu sudah ikut. Mendampingi. Jadi mulai persiapan tim Bawaslu sudah ikut nih. Sudah ikut. Minimal ada bocoran-bocoran dari Bawaslu. Betul. Tapi sesuai dengan aturan loh ya. Bukan bocoran tanda kutip, bukan. Berarti mulai tahapan itu Bawaslu jadi artis. Jadi artisnya partai politik. Semua sebetulnya. Semua. Nah, Kang, berbicara tahapan itu Kang pasti ada godaan, Kang. Betul. Nah, terutama godaan itu dalam tanda kutip money politik nih, Kang. Ya. Nah, yang kita lihat ini kan sebuah ironis ya. Di negeri kita ini pemilu itu adalah lahan pertama, lahannya tim sukses untuk mencari pundi-pundi. Keduanya lahan masyarakat yang diam, kewe diam. Dan nanti juga demokrasi itu ditentukan oleh 12 jam terakhir. Ya. Betul Kak Kang? Sebelum proses penghitungan suara. Sebelum penghitungan. Karena proses bukan 12 bulan ya. Betul ya. Kalau tadi tahapan Bawaslu 12 bulan, tapi masyarakat tuh negara kita tergantung 12 jam terakhir. Ya. Hamin satunya 12 jam terakhir ditentukan. Nah, bagaimana peran Bawaslu saat itu, Kang? Karena saya pernah lihat ketika Hamin satu menjelang pencoblosan itu, berseliweran, Kang. Dalam tanda kutip, entah itu money politik, entah itu suplemen lah, entah itu sarapan lah. Nah, bagaimana sih Kang fungsi Bawaslu untuk menghilangkan money politik? Sudahlah, 2019 kan sudah terjadi nih. Betul. Nah, gambarannya 2024, strategi yang paling konsisten untuk bisa menahan itu seperti apa, Kang? Begini, sebetulnya proses money politik ini bukan hanya berlaku di kontestasi politik yang ada di Indonesia saja. Iya. Di seluruh dunia pun juga kalau misalkan ada perhelatan pemilihan presiden, parlemen, semua juga ya tidak bisa dinafikan lah. Ya. Tidak bisa dinamikan. Money politik itu pasti ada. Tapi bagaimana Bawaslu ini bisa mengurangi dan mengikis kegiatan money politik. Nah, sesuai dengan pengalaman sebelumnya di kegiatan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Pengalaman itu ekstrim, Kang. Ini pengalaman yang ekstrim nih. Ya luar biasa. Nah, itu yang luar biasa. Harus yang ekstrim nih, biar teman-teman juga tahu, berat juga tugas Bawaslu ternyata gitu kan. Ya sebetulnya soal berat atau tidak berat, bagaimana kita menjalaninya dengan ikhlas. Itu saja sebetulnya. Pengalaman yang waktu Pilkada dan Pemilu 2019, kegiatan money politik itu semua ada. Semua ada. Kalau misalkan boleh ditanya Bawaslu benar nggak melakukan pengawasan di H-1 atau H-3 pemungutan suara? Melakukan pengawasan. Tapi kalau tidak diketahui Bawaslu, gimana Bawaslu menangkap? Betul. Ini persoalannya yang pertama yang harus diketahui adalah sumber daya manusia. Kan kalau misalkan tidak diketahui oleh Bawaslu, tapi money politiknya ada, kenapa masyarakat tidak melaporkan ke Bawaslu? Ini persoalan sumber daya manusia yang harus carikan solusi. Udah PR-nya panjang kan? Panjang. Dan itu harus semua stakeholder Indonesia juga harus ikut memikirkan itu semua. Oh iya. Kalau di Undang-Undang 7 kan sebetulnya sumber daya manusia soal pengawasan ini semua masyarakat bertanggung jawab. Betul. Iya. Ikut berpartisipasi mengawasi kan? Mengawasi. Jadi bukan hanya Bawaslu, tapi Bawaslu ada tugas tambahan untuk melakukan penindakan. Ada salah satu program yang dilaksanakan oleh Bawaslu secara nasional.
ada yang dinamakan dengan patroli money politik. Patroli money politik. Ya, patroli money politik ini kita ditugaskan dan diwajibkan oleh Bawaslu RI H-30 sebelum proses pemungutan suara. Karena itu dibentuknya PTPS. Yeah. H-27 dibentuk PTPS, tapi H-30 kita udah gong melakukan patroli money politik. Itu berbarengan dengan Panwascam, PKD, dan PTPS. Yeah. H-3, kebayang nggak kalau masyarakat misalkan melihat tanggung jawab dan tugas Bawaslu. H-3 kita harus melakukan, pertama, tidak boleh ada money politik. Yang kedua, tidak boleh adanya kampanye di luar tahapan atau di luar jadwal. Yeah. Karena H-3 harus sudah clear soal kampanye. Betul. Berarti kan ada tugas yang berbarengan yang dilakukan oleh Bawaslu. Selain kita melakukan pengawasan, tidak boleh ada kampanye, tidak boleh ada money politik, kita juga tidak boleh merem. Kebayang nggak 3 hari nggak tidur loh? Betul. 3 hari nggak tidur, ekstrim kan? Tapi nggak ada Kang, tiba-tiba komisioner Bawaslu pulang ada gantungan kunci Pajero di rumahnya, nggak ada Kang? Kalau kunci motor ada. Oh, kunci motor ada. Iya, tapi motor pribadi ya. Tapi Kang, ini mah Sukabumi saja Kang lah, kota Ya. Sukabumi lah. Paling ekstrim money politiknya apa sih Kang kemarin 2019 itu? Sebetulnya money politiknya sebetulnya sama sih sebetulnya. Kalau tidak salah, saya ada yang dengar, ada yang pernah ketangkap juga oleh Bawaslu pada saat Ada perhelatan itu ya. Ada tiga kontestan. 3 kontestan. Ya, dari 3 partai politik yang berbeda. Itu ada dugaan, pertama ada yang melaporkan, Ya. itu pas di hari pemungutan suara. Hasarianya. Pas hari pemungutan suara. Oh, keren. Dan itu kami tindak. Tidak langsung. Iya, Itu langsung. digugurkan tidak? Kalau di Bawaslu tahapannya tidak sampai dengan digugurkan. Karena itu masih panjang prosesnya. Panjang prosesnya. Sampai ke MK juga itu ya? Itu enggak. sampai dengan pengadilan. Sampai pengadilan. Nah, karena itu masuknya pidana. Pidana. Pemilu. Nah, tentu setelah ada tahapan di Bawaslu, ada tahapan di kepolisian. Jadi Itu dari tahapan Bawaslu kedua. dilimpahkan kepada kepolisian. Kepada kepolisian. Kalau sudah melewati 2 tahapan sentra Gakumdu. Ada 2 tahapan sentra Gakumdu yang harus dilewati oleh Bawaslu. Kajian yang pertama adalah soal kajian laporan atau temuan. Ya. Yang kedua adalah pasca kita melakukan BAP terhadap terduga. Terduga itu. Nah, setelah itu barulah dilimpahkan LP kepada polisi. Kemudian dilimpahkan setelah LP selesai, terduga dan diduga jadi tersangka, kemudian baru dilimpahkan kepada pengadilan. Lalu pengadilan yang memutuskan. Pengadilan yang memutuskan. Nah, oke Kang, sebelum lanjut minum susu dulu Kang. Siap. Aduh, haus ternyata Kang ya. Pemilu itu panjang urusannya. Banyak bicara harus banyak minum juga. Ini susunya khusus Kang dari UMKM milenial kita. Oh, gitu. Ini langsung produksi lokal Sukabumi dan mudah-mudahan bisa mendongkrak perekonomian di kota Sukabumi lewat milenial yang peduli UMKM ini. Mudah-mudahan. Jadi nanti berkembang. Bawaslu kalau mau minum susu, nih datangnya ke sini Kang. Susu. Siap, Ada siap. di Instagramnya. Minum Siap. susu official. Siap. Enak juga ya. Segar Kang. Susu itu gurih-gurih gimana gitu Kang? Nyoy lah. Nyoy lah. Nah Kang, ternyata tadi pengalamannya juga panjang Kang. Proses tahapan pemilu juga ternyata panjang juga. Luar biasa panjang. Luar biasa panjang, kasusnya juga panjang. Nah Kang, terakhir Kang, statement Akang dari persiapan ini malah saya dengar hasil rapat dari Komisi 2 dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu itu menginginkan legislatif itu untuk mempertahankan Betul. anggota-anggota yang sudah terpilih dari periode yang lalu untuk diperpanjang menghadapi pemilu yang akan datang 2024 ini. Kalau kami masyarakat melihatnya itu berarti kan ada sebuah hal yang memang harus dipegang oleh orang yang sangat profesional di saat itu. Betul. Nah, saya ingin terakhir biar teman-teman juga tahu 2024 itu harus seperti apa, Bawaslu juga kita dukung bersama agar terciptanya pemilihan umum di Indonesia ini yang memang layak dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Silakan. Pertama yang harus kita cermati bahwa pelaksanaan pemilu di 2024 nanti ini sangat kompleks dengan keadaan sosial dan lingkungan kesehatan. Yang menjadi catatan yang pertama adalah semua masyarakat termasuk dengan penyelenggara pemilu, stakeholder, semua kalangan masyarakat pertama harus mengikuti protokol kesehatan. Karena kita tidak tahu pandemi itu sampai di mana. Itu PR Itu yang pertama kan. Betul.
Itu yang pertama yang harus dicatat. Yang kedua, persoalan tadi yang disampaikan di pusat itu akan memperpanjang atau tidak memperpanjang masa jabat dari penyelenggara pemilu di tingkat daerah yang akan berakhir ataupun nanti kemungkinan di dekat-dekat waktunya pemungutan suara itu berakhir. Ya, banyak yang berakhir. Ya, banyak yang berakhir. Kita selaku penyelenggara pemilu akan mengikuti seluruh tahapan yang dilakukan oleh pusat. Baik itu oleh pemerintah, oleh penyelenggara pemilu pusat, ataupun oleh Komisi 2 yang hari ini menangani soal penyelenggara pemilu. Kita akan mengikuti. Kalaupun diperpanjang, ya kita mengikuti karena itu nomenklatur yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kalau misalkan ada rekrutmen ulang, tentu ini juga harus kita lewati bersama. Soal kapasitas, nah ini kan kalau berbicara soal kapasitas, bagaimana kalau misalkan ada rekrutmen ulang? Jadi si penyelenggara pemilunya ini harus mumpuni. Kita semua masyarakat harus meyakini pemerintah menentukan tim sel. Ya, tim seleksi. Tim seleksi pembentukan KPU, Bawaslu baik itu di provinsi ataupun kabupaten kota. Nah, saya yakin pemerintah menentukan tim sel ataupun KPU dan Bawaslu RI menentukan tim sel untuk rekrutmen provinsi dan kabupaten kota, itu semua juga sudah kompeten. Dan otomatis mereka juga akan menghasilkan orang-orang yang kompeten. Jadi sekali lagi saya sampaikan, baik itu diperpanjang ataupun tidak diperpanjang, seluruh penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia pasti akan mengikuti aturan yang ada. Dan siap untuk melewati proses itu. Kang Amin. Siap. Mudah-mudahan informasi ini bisa menjadikan referensi bagi para nanti yang nonton. Mudah-mudahan bermanfaat lah. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Tapi satu hal bisa saya sampaikan, jangan gadaikan demokrasi kita hanya untuk sesaat, tapi lihatlah ketika Anda datang ke pemilu, harapan negara kita 5 tahun ke depan di tangan Anda. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.